Perkenalkan, nama saya Fridolin Tamuinya, kelas C semester 6. Saya akan menjawab 10 soal. Pertanyaan yang pertama, jelaskan tentang definisi dan pembagian antropologi pada umumnya. Antropologi adalah ilmu sosial dan humaniro yang mempelajari manusia dalam segala aspeknya, termasuk asal-usul evolusi, budaya, bahasa, masyarakat, dan perilaku manusia. Lebih spesifiknya, antropologi mempelajari keragaman manusia dari perspektif lintas budaya, lintas waktu, beserta berfokus pada pemahaman mendalam tentang keberagaman manusia dan hubungan antara manusia dengan lingkungan. Pada umumnya, antropologi dibagi dalam beberapa bagian, yakni antropologi fisik. Antropologi fisik dikenal juga sebagai antropologi biologis yang mempelajari tentang asal-usul evolusi, variasi manusia secara biologis, sehingga lebih berfokus dalam mempelajari struktur fisik manusia, genetika, evolusi manusia, serta interaksi antar manusia dengan lingkungan. Antropologi budaya atau sosial. Antropologi ini mempelajari tentang kebudayaan manusia, sistem nilai, norma, kepercayaan, dan praktik sosial yang tidak terlepas dari keberagaman budaya manusia dan konstruksi norma dalam masyarakat. Antropologi arkeologi. Antropologi ini mempelajari tentang manusia masa lampau seperti artefak, situs arkeologi, dan fosil manusia yang berguna untuk memahami sejarah dan evolusi manusia. Antropologi linguistik. Antropologi ini mempelajari tentang bahasa manusia, struktur bahasa, variasi bahasa, dan hubungan antara bahasa dan budaya. Sumbernya Ensiklopedia Britannica Antropologi. Pertanyaan yang kedua, jelaskan tentang material dan objek formal antropologi Kristiani. Objek-objek antropologi Kristiani. Dalam antropologi Kristiani terdapat dua aspek, yaitu objek material ialah objek yang mencakup fikih atau materi manusia seperti tubuh, alam semesta, dan segala sesuatu yang bersifat konkret. Objek formal ialah objek yang mencakup aspek-aspek non-materi atau spiritual manusia seperti jiwa, akal budi, moralitas, dan hubungan manusia dengan Tuhan. Dari kedua objek tersebut ada berkaitan yang membentuk kesatuan yang utuh dalam pemahaman tentang manusia sebagai makhluk yang unik dan bermartabat. Sumbernya Theological Anthropology. Pertanyaan yang ketiga, jelaskan tentang kosmologi dalam kitab suci. Kosmologi adalah ilmu yang mempelajari asal-usul, struktur, evolusi, dan nasib dalam semesta secara keseluruhan. Berdasarkan definisi tersebut, kosmologi dalam kitab suci merupakan landasan keyakinan dan pemahaman tentang alam semesta, manusia, dan hubungan antara keduanya dalam kerangka kepercayaan agama. Hal itu dapat membantu umat beragama untuk memahami makna keberadaan, tujuan hidup, dan tanggung jawab moral dalam konteks yang lebih luas. Sumber pertama, Kitab Kejadian, dan sumber yang kedua, Sutta Pitaka. Pertanyaan yang keempat, buatlah skema penciptaan alam semesta menurut Kitab Kejadian. Dalam Kitab Kejadian, skema penciptaan menjelaskan bagaimana Allah dengan kuasanya melakukan proses penciptaan alam semesta, bumi, dan kehidupan. Skema penciptaan dibagi dalam 6 hari dan disempurnakan Allah pada hari yang ketujuh. Pada hari yang pertama, Allah menciptakan langit dan bumi, selalu memisahkan terang dan gelap, sehingga terciptanya siang dan malam. Terdapat dalam Kejadian 1 ayat 1-5. Hari yang kedua, Allah menciptakan cakrawala, menyisahkan air di atas dan di bawah. Terdapat dalam Kejadian 1 ayat 6-8. Pada hari yang ketiga, Allah memisahkan air dari daratan, lalu menciptakan lautan. Terdapat dalam Kitab Kejadian 1
ayat 9 sampai 13. Pada hari yang keempat, Allah menciptakan matahari, bulan dan bintang sebagai benda-benda penerang untuk menerangi bumi dan memisahkan siang dan malam. Terdapat dalam Kejadian 1 ayat 10 sampai 19. Pada hari kelima, Allah menciptakan makhluk-makhluk di laut dan burung-burung di langit. Terdapat dalam Kejadian 1 ayat 20 sampai 23. Pada hari keenam, Allah menciptakan makhluk-makhluk darat, termasuk binatang-binatang dan manusia. Manusia diciptakan oleh Allah, serupa dan segambar dengan Allah. Terdapat dalam Kejadian 1 ayat 24 sampai 31. Pada hari yang ketujuh, Allah beristirahat dari segala pekerjaan penciptaannya. Allah melihat semuanya itu baik, maka ia menyempurnakannya pada hari yang ketujuh. Dapat dalam sumber kitab Kejadian 1 ayat 1 sampai 31. Pertanyaan yang kelima, jelaskan tentang penciptaan menurut kitab suci dan teori evolusi. Poin yang pertama, kitab suci. Penciptaan dan kitab suci dipahami sebagai tindakan ilahi dari Allah yang menghasilkan alam semesta, bumi, juga kehidupan manusia yang dibentuk dan diciptakan oleh Allah dalam waktu 6 hari, lalu disempurnakan pada hari yang ketujuh. Poin yang kedua, teori evolusi. Teori evolusi adalah kerangka ilmiah yang menjelaskan bagaimana kehidupan, perkembangan, dan perubahan yang terjadi seiring waktu melalui mekanisme evolusi seperti seleksi alam dan mutasi. Teori seperti ini lebih berfokus pada proses evolusi kehidupan melalui bukti-bukti ilmiah seperti fosil, genetika, dan penelitian ilmiah lain yang mendukung konsep tersebut. Sumber Wiranata, GD 2018, Antropologi Budaya, Bandar Lampung, Citra Aditya Bakti. Sumber yang kedua, Endayani Heni 2022, Ilmu Antropologi, Yogyakarta, Jejak Pustaka, Alkitab, Kejadian. Pertanyaan yang keenam, jelaskan tentang Allah sebagai penyelenggara transenden. Dalam Gereja Katolik, konsep tentang Allah sebagai penyelenggara transenden mencerminkan keyakinan akan kekuasaan, kebijaksanaan, dan kehadirannya yang melampaui pemahaman manusia dan alam semesta. Allah dipandang sebagai Sang Pencipta yang mengatur segala sesuatu dengan kekuasaannya yang tidak terbatas dan kebijaksanaannya yang sempurna. Dalam ajaran Katolik, Allah dipercayai sebagai entitas yang transenden, artinya melebihi dimensi materi dan waktu yang dapat dipahami oleh manusia. Allah sebagai penyelenggara transenden dianggap sebagai sumber segala kebaikan, keadilan, dan kasih yang mengatur takdir dan rencananya bagi ciptaannya. Konsep ini juga mencakup keyakinan akan kehadiran Allah dalam kehidupan sehari-hari umatnya, baik melalui tindakannya dalam sejarah maupun dalam kehidupan rohani setiap individu. Sumber artikel dengan tema Allah sebagai transenden dan imanen. Pertanyaan yang ketujuh, jelaskan tema tentang kebobrokan dunia sebagai personal metafisis. Tema tentang kebobrokan dunia sebagai persoalan metafisis dalam Katekismus Gereja Katolik mengacu pada pemahaman akan keadaan dunia yang penuh dengan kejahatan, penderitaan, dan ketidaksempurnaan sebagai bagian dari realitas metafisis yang melampaui dimensi fisik. Katekismus Gereja Katolik mengajarkan bahwa kebobrokan dunia merupakan akibat dari dosa asal manusia dan dunia dipahami sebagai konsekuensi dari pemisahan manusia dari Allah akibat dosa asal yang terjadi di Taman Eden. Dosa asal menyebabkan ketidaksempurnaan, penderitaan, dan kejahatan masuk ke dalam dunia, mengubah keadaan alam semesta yang semula suci
menjadi tercemar oleh dosa dan kebobrokan. Katekismus Gereja Katolik menekankan pentingnya pemahaman akan kebobrokan dunia sebagai bagian dari pertempuran atau kebaikan dan kejahatan antara cahaya dan kegelapan. Melalui ajaran moral dan kasih karunia Allah, umat Katolik dipanggil untuk melawan kebobrokan dunia dengan kebaikan dan kasih yang berasal dari iman kepada Allah. Terdapat dalam sumber Kamus Besar Bahasa Indonesia yang memberikan definisi arti dan kata kebobrokan. Pertanyaan yang ke-8, jelaskan tentang ciri dasar Ibrani mengenai manusia. Pandangan yang benar mengenai siapa manusia tertulis dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 26 sampai 27. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Bila ditanyakan dalam hal mana manusia segambar dengan Allah, pertanyaan ini sebenarnya sukar untuk dijawab, tetapi segambar di sini pasti lebih menunjuk kepada unsur rohania dan betaniannya. Sebab Allah adalah roh, terdapat dalam Injil Yohanes bab 4 ayat 24. Tetapi bila dipersoalkan bentuk apakah yang sering ditampilkan manusia seperti kita ini, itulah sebabnya Tuhan memilih bentuk fisik seperti ini sebagai bentuk yang paling sempurna terdapat dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 31. Kata-kata yang digunakan untuk gambar dan rupa di dalam teks asli Alkitab yaitu dalam bahasa Ibrani adalah selem dan demut. Selem hendak menunjuk gambar dalam arti unsur-unsur dasar yang dimiliki Allah juga dimiliki oleh manusia, yaitu pikiran, perasaan, kehendak, kekekalan, dan hakikat kerja. Sumbernya artikel arti manusia sebagai gambar dan rupa Allah yang terdapat di kitab Kejadian 1 ayat 36. Pertanyaan 9, jelaskan tentang harapan akan hidup kekal dalam konteks antropologi Ibrani. Harapan akan hidup kekal dalam konteks antropologi Ibrani mencerminkan keyakinan dan pemahaman yang mendalam tentang keabadian, kekekalan, dan keselamatan dalam tradisi Ibrani. Dalam pemikiran antropologi ini, hidup kekal tidak hanya merujuk pada keberlangsungan kehidupan setelah kematian fisik, tetapi juga mencakup dimensi spiritual, moral, dan etis dalam kehidupan manusia. Dalam tradisi Ibrani, konsep hidup kekal didasarkan pada keyakinan akan adanya kehidupan setelah kematian yang dipengaruhi oleh perbuatan baik atau buruk selama hidup di dunia. Harapan akan hidup kekal memberikan dorongan moral bagi individu untuk hidup sesuai dengan ajaran agama dan nilai-nilai etis yang dianut dalam tradisi Ibrani. Selain itu, dalam antropologi Ibrani, hidup kekal juga melibatkan konsep keselamatan dan pemulihan hubungan manusia dengan Tuhan. Keyakinan akan keabadian jiwa dan janji keselamatan yang diberikan oleh Tuhan menjadi landasan bagi harapan akan hidup kekal dalam tradisi Ibrani. Sumber kekal internal Sarapan Pagi Biblika Ministry. Pertanyaan yang ke-10, jelaskan tentang pertemuan dengan antropologi Helenis serta gemahnya dalam tradisi gereja Kristen. Pertemuan antara antropologi Helenis dan tradisi gereja Kristen menghasilkan dialog dan interaksi kaya akan pengaruh dan pemahaman tentang manusia, kehidupan, dan spiritualitas. Antropologi Helenis dipengaruhi oleh pemikiran filosofis dan budaya Yunani kuno, membawa konsep-konsep tentang martabat manusia, etika, dan kebijaksanaan yang mempengaruhi cara pandang terhadap keberadaan manusia. Dalam tradisi gereja Kristen, pertemuan dengan antropologi Helenis membawa pengaruh yang signifikan terutama dalam pemahaman tentang hakikat dan memiliki potensi untuk berhubungan secara langsung dengan Sang Pencipta. Konsep-konsep etika dan moralitas yang diperkenalkan oleh antropologi Helenis juga mempengaruhi pemahaman gereja Kristen tentang tanggung jawab moral dan hubungan manusia dengan sesama dan Tuhan.
Sekian dan terima kasih.